sepatu celana dalam hilang dari jemuran. Dan sejak malam itu, tubuhnya mulai membusuk tanpa luka. Dokter bilang normal, tapi bau busuk itu makin menyengat sampai penginapan mengusirnya. Lalu, suatu malam, suara laki-laki tua keluar dari tenggorokannya. Balas, hinaan. Apakah ini santet atau balasan dari hati yang pernah dia lukai? Santet, celana dalam, hampir merenggut nyawa. Di sebuah desa, di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang perempuan yang namanya cukup disegani. Bu Zum. Dia bukan orang asli desa itu. Datangnya sebagai pendatang dengan membawa satu koper besar, beberapa lembar uang tabungan, dan teket yang keras. Awalnya orang-orang memandangnya biasa saja. Perempuan kota yang mungkin tidak akan betah tinggal di desa dengan jalan tanah, becek, dan listrik yang kadang padam tanpa kabar. Tapi ternyata mereka salah. Dalam waktu beberapa tahun saja, usaha Bu Zum menjamur di mana-mana. Toko bangunan paling besar di desa itu miliknya. Dari semen, cat, seng, sampai paku kecil, semua ada di sana. Rumah sewaan, ada belasan pintu, berdiri berjejer rapi di dekat pasar kecil. Bahkan beberapa orang bilang, kalau mau cari pinjaman uang, cepat tanpa banyak syarat, ya ke Bu Zum. Bunganya memang tidak kecil, tapi prosesnya cepat dan tanpa ribet. Secara kasat mata, Bu Zum terlihat seperti perempuan pekerja keras yang sukses. Pakaiannya selalu rapi, rambutnya disanggul bersih, langkahnya tegap seperti orang yang tahu arah hidupnya. Bicaranya tegas dan jarang terdengar ragu. Dia terbiasa mengatur orang, memberi perintah, dan memastikan semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Tapi orang-orang desa tahu sifat Bu Zum bisa berubah, tergantung siapa yang dia hadapi. Kalau ketemu Abdul, anak kecil yang jujur dan rajin membantu ibunya, Ibu Rum, sikap Bu Zum bisa sangat lembut. Abdul sering membantu menyapu halaman toko atau sekadar mengangkat barang ringan. Anak itu memang dikenal polos dan sopan. Setiap kali Abdul selesai membantu, Bu Zum hampir selalu memberinya uang jajan tambahan. Anak pintar harus dibantu, jangan kayak orang dewasa yang cuma bisa mengeluh, katanya sambil tersenyum tipis. Abdul selalu tersenyum lebar. Ibu Ram pun sering berterima kasih, walau dalam hati dia juga tahu kebaikan Bu Zum seperti ada batasnya, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Berbeda cerita kalau Bu Zum berhadapan dengan orang yang berutang padanya. Wajahnya bisa berubah dingin seketika, nada bicaranya meninggi, dan kalimat-kalimatnya terasa tajam. Dia tidak segan menagih di depan orang banyak. Baginya, utang adalah urusan serius, dan harga diri orang lain bukan pertimbangannya. Salah satu yang sering jadi sasaran amarahnya adalah Bu Danik, tetangganya sendiri. Beberapa bulan lalu, Bu Danik meminjam uang untuk biaya berobat suaminya yang sakit keras. Awalnya Bu Zum terlihat bersimpati, tapi ketika cicilan mulai tersendat, nada suaranya berubah. Suatu siang di depan warung, saat beberapa ibu-ibu sedang membeli sayur, Bu Zum mendatangi Bu Danik. Sudah jatuh tempo, ya, jangan pura-pura lupa, katanya dengan suara cukup keras. Supaya terdengar, Bu Danik menunduk. Saya masih usaha, Bu. Sebentar lagi panen lada. Kalau nggak sanggup bayar, jangan gaya hidup tinggi, potong Bu Zum tajam. Suasana warung langsung hening. Bu Danik hanya menunduk semakin dalam, menahan malu yang terasa seperti ditampar di depan umum. Ibu-ibu lain pura-pura sibuk memilih sayur. Tidak ada yang berani ikut campur. Keangkuhan Bu Zum mencapai puncaknya beberapa hari kemudian di tokonya sendiri. Salah satu pekerjanya salah menumpuk semen, membuat beberapa sak robek, dan isinya tumpah. Sedikit, kesalahannya sepele dan masih bisa dibenahi. Tapi Bu Zum marah besar.
"Kamu ini kerja pakai otak atau tidak?" bentaknya keras. Pekerja itu mencoba menjelaskan, tapi Bu Zum tidak memberi kesempatan. Dia terus memarahi dengan kalimat panjang yang menusuk, sampai-sampai pekerja itu hampir menangis karena malu dilihat pembeli. Orang-orang yang ada di toko hanya saling pandang. Tidak ada yang berani membela. Semua tahu, melawan Bu Zum sama saja cari masalah. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Suatu pagi, dari belakang rumah, terdengar teriakan Bu Zum. Dia baru selesai mencuci pakaian dan hendak mengangkat jemuran. Tiba-tiba dia sadar ada satu celana dalam miliknya yang hilang. "Aneh, tadi malam masih ada," katanya kesal sambil membolek-bolek pakaian lain. Dia memeriksa bawah jemuran, semak-semak kecil di belakang rumah, bahkan selokan kecil di samping pagar. Tidak ada sioloi kain itu lenyap begitu saja. Dia menuduh angin malam mungkin terlalu kencang dan menerbangkannya. Tapi anehnya, tidak ada pakaian lain yang jatuh. Hanya satu itu saja yang hilang. Pandangan matanya sempat berhenti di pagar belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kosong. Kebun itu jarang dilewati orang. Semak-semaknya tinggi dan terlihat gelap meski siang hari. Untuk sesaat, hatinya terasa tidak enak. Ada perasaan seperti sedang diawasi, tapi dia cepat-cepat menggeleng. "Cuma kain kecil, nggak usah lebay," gumamnya sambil masuk ke dalam rumah. Tak ada yang tahu. Dari situlah petaka dimulai. Beberapa hari kemudian, Bu Zum harus pergi ke kota untuk urusan bisnis, membeli stok barang baru. Dia menginap di sebuah penginapan sederhana dekat pasar. Malam pertama berjalan biasa saja. Dia makan, menghitung catatan, lalu tidur seperti biasa. Menjelang subuh, dia terbangun karena rasa panas dan perih yang aneh di bagian tubuh paling pribadinya. Rasa itu bukan seperti gatal biasa, tapi seperti terbakar dari dalam. Dia mengira hanya iritasi karena perjalanan jauh. Dengan wajah kesal, dia berjalan ke kamar mandi. Tapi saat berdiri dan membuka pakaian, dia mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Pekat, menusuk hidung, membuat perut mual. Dia panik. Dengan tangan gemetar, dia memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka terbuka yang terlihat jelas. Tidak ada darah. Tidak ada tanda aneh secara kasat mata. Tapi bau itu nyata dan semakin kuat. Siang harinya, dia memeriksakan diri ke dokter terdekat. Setelah diperiksa cukup lama, dokter hanya mengernyit bingung. Secara medis, tidak ada infeksi parah, Bu. Semua normal, kata dokter itu. Normal? Kalau normal, kenapa baunya seperti itu? Bu Zum keluar dari klinik dengan wajah pucat. Malam kedua di penginapan berubah menjadi mimpi buruk. Bau itu semakin menjadi, bahkan dia sendiri hampir tidak tahan mencium tubuhnya. Tamu lain mulai komplain. Beberapa terdengar berbisik di lorong. Tak lama kemudian, pemilik penginapan mengetuk pintunya dengan wajah tidak enak. "Maaf, Bu." Tamu lain terganggu. Bau dari kamar ibu menyebar sampai ke lorong. Bu Zum merasa dunia runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipermalukan. Tanpa bisa membalas, tidak ada yang bisa dia bentak, tidak ada yang bisa dia salahkan. Dengan wajah tertunduk dan hati penuh rasa takut, dia memutuskan pulang lebih cepat ke desa. Dia pulang dalam keadaan lemah, malu, dan gelisah. Sepanjang perjalanan, bau itu masih menempel. Dan ketika sampai di rumah, bau itu tetap ada, dan semakin hari, semakin busuk. Sesampainya di desa, kondisi Bu Zum makin aneh. Bau busuk itu tidak tercium semua orang dengan jelas. Kadang sangat menyengat sampai membuat orang mual. Kadang hanya samar seperti bau tanah lembab setelah hujan. Tapi bagi yang peka, terutama orang-orang tua yang sudah lama tinggal di desa itu, baunya terasa tidak wajar. Bukan sekadar bau badan atau penyakit biasa. Ada kesan dingin dan getir yang ikut menyertai aroma itu. Seperti sesuatu yang tidak kasat mata sedang ikut berdiri di dekatnya. Bu Zum mulai mengurung diri di rumah.
Toko bangunannya diserahkan pada pegawai kepercayaan. Rumah-rumah sewanya diurus seadanya. Dia yang biasanya paling cerewet soal keuangan dan stok barang, mendadak tidak lagi muncul di pasar. Orang-orang mulai berbisik. Tubuhnya terasa lemah setiap hari. Kakinya sering seperti kehilangan tenaga. Bagian bawah tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Tapi saat diperiksa, tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda medis yang jelas. Rasa panas itu datang dan pergi sesuka hati. Sering muncul tengah malam saat suasana paling sunyi. Kadang dia duduk sendirian di kamar, menutup hidungnya sendiri karena bau itu terasa semakin kuat di ruang tertutup. Dia sudah mencoba segala cara. Ganti sabun, rendam dengan air hangat, pakai wewangian mahal yang biasa dia beli di kota. Tapi bau itu tetap ada. Bahkan terkadang terasa semakin menyengat setelah dia mencoba menutupinya dengan parfum. Yaya, keponakannya yang paling setia, mulai khawatir melihat perubahan itu. Yaya memang sudah lama membantu Bu Zum mengurus rumah. Dia tahu betul bagaimana biasanya Bu Zum bersikap. Perempuan itu tidak pernah terlihat lemah, tapi segerong. Wajahnya pucat dan matanya sering kosong seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. "Bu, ini bukan sakit biasa," kata Yaya suatu sore dengan suara pelan, takut menyinggung. Bu Zum langsung menatap tajam. "Kamu pikir saya ini kenapa? Cuma sakit biasa. Gak usah lebay." Dia tidak suka dianggap lemah, apalagi dikasihani. Selama ini dia yang selalu berada di atas, yang memberi bantuan, yang menentukan keputusan. Dia tidak mau terlihat tak berdaya di depan siapapun. Tapi malam itu, sesuatu terjadi yang membuat semua penolakan itu runtuh. Malam sudah larut. Angin dari kebun belakang berhembus pelan, membuat tirai kamar bergerak sedikit. Yaya duduk di samping ranjang, membantu memijat kaki Bu Zum yang terasa kebas dan berat. Bau busuk itu masih ada, samar, tapi menusuk. Tiba-tiba tubuh Bu Zum menegang. Tangannya yang tadi lemas mendadak kaku. Jarinya mencengkeram spray kuat-kuat sampai kainnya berkerut. Matanya melotot ke atas, hanya bagian putihnya yang terlihat. Nafasnya berubah, berat, dan tersengal. Yaya terdiam beberapa detik, bingung. Bu Zum?" Lalu yang paling mengerikan terjadi. Dari tenggorokan Bu Zum keluar suara yang bukan suaranya. Suara itu berat, parau, seperti laki-laki tua yang menahan amarah bertahun-tahun. "Balas, hinaan, balas." Yaya menjerit spontan dan mundur beberapa langkah sampai menabrak lemari. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu betul itu bukan suara Bu Zum tiba-tiba. Bu Zum yang selama ini hampir tidak bisa berdiri, bangkit dengan gerakan kasar. Tubuhnya terdorong ke atas, seperti ditarik sesuatu dari dalam. Tangannya mencengkeram sisi ranjang dengan kekuatan. Tidak wajar sampai kayunya berbunyi retak. Dia menoleh ke arah Yaya dengan tatapan kosong. Tidak ada pengenalan di matanya, hanya kemarahan yang dalam dan gelap. "Kalian pikir bisa seenaknya mempermalukan orang?" Suara itu berkata lagi, masih dengan nada berat yang sama. Yaya ketakutan setengah mati, kakinya gemetar. Tapi dia memaksa diri berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Beberapa warga yang masih terjaga langsung berdatangan. Mereka mendengar suara aneh dari dalam kamar. Campuran antara tawa dan geraman yang tidak wajar. Atas saran salah satu orang tua di situ, mereka memanggil Abah Mansur, seorang ahli spiritual yang sudah tua, tapi dikenal tenang dan bijak. Abah Mansur tinggal di ujung desa, rumahnya sederhana, tapi namanya sering disebut kalau ada gangguan yang tidak masuk akal. Abah Mansur datang malam itu juga dengan langkah pelan, tapi pasti. Begitu masuk ke dalam kamar, dia langsung berhenti. Di depan pintu, wajahnya yang biasanya teduh berubah serius. Ada yang menempel, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Di dalam kamar, Bu Zum masih meronta. Dua lelaki dewasa mencoba menahan bahunya.
tapi tubuhnya seperti punya tenaga. Tambah ranjang kayu sampai bergeser jauh dari tempat semula. Bau busuk di ruangan itu semakin pekat, membuat beberapa orang menutup hidung. Abah Mansur mendekat perlahan. Dia mulai membaca doa dengan suara tegas dan mantap. Setiap kalimat terdengar jelas di tengah kekacauan itu. Reaksi Buzum semakin liar. Dia berteriak panjang, suaranya bercampur antara suara aslinya dan suara berat tadi. Tangannya menyapu ke udara, seperti sedang mencoba menyerang sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang yang mencoba menahannya terpental, seolah ada dorongan kuat dari dalam tubuhnya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Tiba-tiba, Buzum tertawa. Tawanya panjang dan rendah, bukan seperti perempuan, tapi seperti sesuatu yang lebih gelap dan penuh kebencian. "Jangan ikut campur, orang tua." Suara itu mengejek ke arah Abah Mansur. Abah Mansur terdiam sesaat. Matanya terpejam, seperti sedang memusatkan kekuatan. Lalu dia berkata dengan suara mantap, "Kamu dikirim lewat kain yang paling dekat dengan tubuhnya." Yaya yang berdiri di sudut ruangan langsung teringat jemuran yang hilang beberapa hari lalu. Celana dalam itu. Wajah Abah Mansur menegang. Dia seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang menyerang dari jauh. Tubuhnya sempat terguncang, langkahnya mundur setengah tapak. Bahkan tiba-tiba dia batuk keras dan muntah darah tipis ke lantai, membuat orang-orang panik. Tapi dia tidak berhenti. Doa terus mengalir dari mulutnya. Suaranya semakin keras, semakin tegas. Lampu kamar berkedip-kedip, seperti kehabisan tenaga. Udara terasa berat dan dingin sekaligus. Pertarungan itu berlangsung lama. Doa melawan teriakan, bacaan suci melawan suara parau yang penuh dendam. Paper. Kali tubuh Buzum terangkat setengah dari ranjang, lalu terjatuh lagi dengan bunyi keras. Akhirnya, dengan satu bacaan panjang dan keras, Abah Mansur menghentakkan tangannya ke udara. Tubuh Buzum terhempas kembali ke ranjang. Suara berat itu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga, lalu perlahan memudar seperti tertelan angin malam. Kamar mendadak sunyi. Bau busuk itu perlahan memudar, seperti asap yang menipis. Nafas Buzum kembali teratur. Matanya yang tadi melotot kini terpejam. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, dia tertidur dengan tenang. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Udara lebih ringan, tidak lagi pengap seperti malam-malam sebelumnya. Burung-burung terdengar lebih jelas berkicau di pohon rambutan belakang rumah. Sinar matahari masuk lewat celah tirai jatuh lembut di lantai kamar yang beberapa malam lalu menjadi saksi teriakan dan pergulatan yang menakutkan. Buzum terbangun dengan tubuh lemas, seperti orang yang baru sembuh dari demam panjang. Sendi-sendinya masih terasa berat, tapi pikirannya jernih. Tidak ada lagi suara asing di kepalanya. Tidak ada lagi panas membakar di bagian tubuh yang selama ini membuatnya meringis kesakitan. Yang tersisa hanya rasa kosong dan lelah. Beberapa detik dia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar. Lalu air matanya mengalir begitu saja. Dia menangis, bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena ingatannya kembali jelas. Dia mengingat semuanya. Suara berat yang keluar dari tenggorokannya, tatapan Yaya yang ketakutan, rasa marah yang bukan miliknya, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Dan yang paling menusuk, dia mengingat kalimat itu. Balas hinaan. Kalimat itu terjanggang di kepalanya seperti gema dari lorong gelap. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kecil. Siang harinya, setelah cukup kuat untuk berjalan pelan, dia meminta Yaya mengantarnya ke rumah Abah Mansur. Langkahnya tidak lagi tegap seperti biasanya. Ada kerendahan yang baru di bahunya, seperti beban yang berubah menjadi kesadaran. Abah Mansur duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin siang berembus pelan,
menggerakkan daun-daun pisang di samping rumah. Wajah Abah Mansur terlihat pucat. Mungkin karena malam sebelumnya dia sempat muntah darah. Tapi sorot matanya tetap tenang. Bu Zum duduk perlahan di hadapannya. Beberapa detik dia hanya menunduk, mencari keberanian untuk bicara. "Siapa yang melakukan ini, Bah?" tanyanya lirih. Suaranya tidak lagi keras seperti dulu. Abah Mansur menggeleng pelan. "Nama tidak penting," katanya tenang. "Yang penting ada hati yang sangat sakit." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan tapi dalam. Tidak ada tuduhan, tidak ada penjelasan panjang, tapi maknanya jelas. Bu Zum terdiam lama. Angin terasa lebih dingin di kulitnya. Satu persatu wajah mulai muncul di ingatannya. Wajah Bu Danik yang menunduk di depan warung. Wajah pekerjanya yang hampir menangis saat dibentak. Tatapan orang-orang yang memilih diam saat dia mempermalukan seseorang. Dia teringat setiap kata kasar yang pernah dia lontarkan. Setiap nada tinggi yang sengaja dia pakai untuk menunjukkan kekuasaan. Setiap momen ketika dia merasa lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Selama ini dia mengira itu hanya ketegasan, cara menjaga wibawa, tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, dia mulai melihat sisi lain. Rasa malu yang dia tanam di hati orang lain mungkin tumbuh menjadi luka. Dan luka, kalau dibiarkan, bisa berubah menjadi sesuatu yang gelap. Sejak hari itu, Bu Zum berubah. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam dengan kata-kata besar, tapi terlihat dari langkah kecil yang diambil. Sore itu juga, dia mendatangi rumah Bu Danik. Beberapa tetangga melihatnya berjalan pelan, tanpa pengawalan, tanpa sikap angkuh seperti biasanya. Bu Danik yang sedang menyapu halaman terlihat kaget saat melihat Bu Zum berdiri di depan pintu. "Ada apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Bu Zum menunduk, benar-benar menunduk. "Saya datang untuk minta maaf." Bu Danik terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Saya terlalu keras, terlalu sering mempermalukan Ibu. Saya salah," lanjut Bu Zum pelan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada pembelaan, hanya pengakuan tulus. Mata Bu Danik berkaca-kaca. Dia tidak langsung menjawab, tapi suasana di antara mereka berubah. Beban yang selama ini menggantung terasa sedikit terangkat. Keesokan harinya, Bu Zum memanggil semua pekerja tokonya. Mereka datang dengan perasaan was-was, takut akan ada teguran baru. Tapi yang mereka dapatkan justru hal yang tidak pernah mereka bayangkan. "Saya minta maaf atas sikap saya selama ini," kata Bu Zum di depan mereka. "Kalau saya pernah membentak atau merendahkan kalian, itu kesalahan saya." Para pekerja saling pandang, beberapa bahkan menunduk karena tidak terbiasa melihat. Bu Zum berbicara selembut itu. Perlahan, perubahan itu terasa nyata. Bu Zum tidak lagi menagih utang dengan mempermalukan. Kalau ada yang belum bisa membayar, dia memilih bicara empat mata. Nada suaranya tidak lagi meledak-ledak. Dia mulai belajar mendengar alasan, bukan hanya menuntut hasil. Orang-orang desa awalnya heran. Ada yang mengira itu hanya sementara. Ada yang berbisik, mungkin dia masih trauma. Tapi minggu demi minggu berlalu, dan sikap itu tidak berubah. Dia masih tegas, tapi tidak lagi kasar. Masih disiplin, tapi tidak lagi merendahkan. Dia mulai menyadari bahwa dihormati tidak harus dengan membuat orang lain merasa kecil. Dan yang paling penting, dia sadar satu hal yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Kadang, rasa sakit hati yang kita tanam di orang lain bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Sesuatu yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi perlahan mencari jalan untuk membalas. Pelakunya memang tidak pernah diungkap. Tidak ada yang menunjuk siapapun, tidak ada yang ingin membuka luka lama atau memicu permusuhan baru. Desa itu memilih diam demi kedamaian. Biarlah kejadian itu menjadi pelajaran, bukan bahan dendam berikutnya. Namun seriap, kali angin sore berembus melewati jemuran di belakang rumah Bu Zum, dia selalu merinding.
Jemuran itu kini selalu dia pasang lebih dekat ke dinding rumah. Dia tidak pernah lagi menyepelekan hal kecil, karena dia tahu satu kain kecil yang hilang pernah hampir merenggut seluruh hidupnya. Bukan hanya kesehatannya, tapi juga harga dirinya. Dan sejak saat itu, dia tak pernah lagi memandang rendah siapapun. Dia belajar bahwa kekuatan bukan tentang seberapa keras kita bisa menekan orang lain, tapi seberapa bijak kita menjaga hati mereka. Karena di dunia ini, yang tak terlihat seringkali jauh lebih berbahaya daripada yang kasat mata. Dan kadang, ancaman paling menyeramkan bukan datang dari luar, tapi dari luka yang kita ciptakan sendiri di hati orang lain. Dan cerita pun tamat.